Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan bahagia oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan Penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oh,
mengenal sebuah hadis yang tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita membacanya secara responsif. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memampukannya pada kayu salib. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu diganjalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan bacaan Tuhan. Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini, Minggu tanggal 24 Juli 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya Tritunggalan Allah. Yang kedua, statistik berita anak lahir. Pada hari Isnin tanggal 18 Juli 2022, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak David Hamonangan Sinaga, Inam Alfrida, Lutar Bolu Sigalingging. Alamat Padi, Residence Jalan Yusuf Bauti, Kecamatan Semboku, Kabupaten Goa, masuk wilayah Filipi. Anak lahir di Rumah Sakit Primaya Makassar. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan A. Persembahan. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 Juli 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP Makassar dalam guru apresiasi siswa atau siswi dan mahasiswa atau mahasiswi berprestasi. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja Huria dan anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelihat bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelihat bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pelihat bulanan yang sudah disediakan melalui situs wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan A. Ibadah. Kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Efesus hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di rumah keluarga Amal Situa SE Sianipar Inang H. Buru Situmorang, alamat di gedung sekolah minggu, masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedelapan, penghukuman. A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. A2, pertukaran pelayan firman Tuhan. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 Juli 2022, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Amang Pendeta Ucok Fernando Tasuit STH, Pendeta HKBP Tamarunang, dan Pendeta Amang Pendeta Polisman DM Lubis MTH, melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamarunang. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. A3, PA Seksi Parabur Seresot, Sulawesi Selatan. Hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 yang akan datang, Seksi Parabur HKBP Seresot, Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. PA dilaksanakan di gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar, masuk pukul 16.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh seksi perempuan Seresot supaya menghadirinya. 4. Kunjungan gerejawi Pemuan Ama Ebenezer. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Pemuan Ama Ebenezer telah berangkat ke Kendari mengunjungi pos pelayanan HKBP Kendari, Resort Sulawesi Selatan, serta melaksanakan wisata rohani yang dipimpin Amang Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich
Jansson Simamora STHMM dan berencana kembali ke Makassar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Alimah Pesta Huria atau Rohani HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria atau Pesta Rohani tanggal 14 Agustus 2022 dalam acara ibadat Minggu pada Pesta Huria tersebut akan dipadukan dengan budaya Batak. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA menjadi 8.30 WITA. 2. Kepada anak, naposo, remaja dan sekolah minggu laki-laki memakai ulus dan tali-tali. A3. Kepada ina, naposo, remaja dan sekolah minggu perempuan memakai ulus dan sorotali. 4. Sehubungan dengan adanya Pesta Huria atau Pesta Rohani pada tanggal 14 Agustus 2022, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertanyaan atau arisan bertepatan dengan acara Pesta Huria tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A6. Pengadaan sound system di Gereja Bahasa Indonesia. Dengan ini disampaikan bahwa sound system di Bahasa Indonesia Minggu tanggal 17 Juli 2022 sudah mulai dipergunakan. Dengan ini Huria mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah membantu pengadaan sound system di ibadah Bahasa Indonesia tersebut. Bersama ini juga disampaikan dana yang masuk dan keluar untuk pengadaan sound system tersebut. Dana yang terkumpul sampai warta tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp44.300.000. Pembelian satu set sound system di Bahasa Indonesia Rp31.956.000 dan saldo Rp12.344.000. Saldo sebesar Rp12.344.000 akan dilanjutkan untuk melengkapi sound system di Soko Talenta. Demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. A7. Tok-tok PP perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Parhalado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya Rp350 juta dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu 1. Tok-tok PP jemaat, 2. Sumbangan eksternal dan donatur sukarela, 2. Sumbangan eksternal dan 3. donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun tok-tok PP yang disepakati Parhalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bolu Sumajuta. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor Inang JG Buru Manulang. 3. Parolian Buru Pasaribu. 4. Inang Nyonya CG Sipayung E. Buru Napidukulu. 4. Amal Situa Dr. Anus M. Sinaga MBA. Yang kelima, Inang Nyonya Situa G. Manurul M. Buru Sinurat. 7. Amal Situa PRM Sinaga. 8. Amal Aha Manurul. 9. Inang Nyonya WD Bahwa KR Buru Pasaribu. 10. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Buru Huta Barat. 11. Inang Nyonya Situa K. Kultum CH Buru Pardede. 12. Risma Buru Stulus. 13. Inang Nyonya MP Seketuanga F. Buru Samosir. 14. Inang Nyonya Situa T. Saraki N. Buru Panjaitan. 15. Inang Nyonya Situa G. Simatupang D. Buru Siregar. 16.
Insinyur M. Simatupang 17, Inang Nyonya R. Simajutak R. Bolu Sinurat 18, Inang Nyonya OHT Aritonang AV Bolu Huta Barat 19, Gilbert Nugraha Silaban 20, Inang Nyonya Setua Dr. Anus Peta Bulun N. Bolu Siahan 21, Dr. Orlando Simanukalik 22, YI Bolu Putar-Putar, ada tambahan 1 yaitu Amang B. Sinaga di Perumahan Artako, wilayah Korintus di Rumah Sakit Haji. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Ulang tahun jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Juli 2022. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 7 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. F. Jadwal pemakaian Soko Talenta di sekolah minggu dapat kita lihat pada waktu yang ada pada kita masing-masing. G. Pesan Sinode Distrik untuk dibacakan. Pesan Sinode Distrik HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Syukur dan terima kasih kita sampaikan kepada Tuhan yang senantiasa menyertai, memelihara, dan yang selalu mendampingi gerejanya HKBP, khususnya kehidupan di distrik kita HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kasih penyertaannya yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap aktivitas. Dia memberikan kuasanya agar semua jemaat gerejanya mampu bekerja dengan baik, terlebih menghidupi firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus. Demikian halnya dengan berjalannya Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, semuanya bisa berjalan dengan baik oleh karena kasih Tuhan Allah. Sinode Distrik dilaksanakan di bawah tema sehati, sepikir dalam satu kasih dan satu tujuan yang tertulis di Filipi 2 ayat 2. Dengan subtema HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia di HKBP Distrik 17 IBT. Sinode HKBP Distrik 17 IBT dilaksanakan di HKBP Resort Papua yang difasilitasi oleh 2 resort di Papua, yakni Resort Papua dan Resort Papua Barat, yang dimulai dari hari Selasa tanggal 12 sampai hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Seluruh HKBP Distrik 17 IBT adalah satu kegiatan persiapan menyongsong kegiatan yang besar di dalam gereja HKBP, yakni Sinode Godong HKBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 yang akan datang. Bahwa Sinode Godong yang akan datang membicarakan dan menetapkan amandemen yang baru terhadap tata dasar dan tata laksana gereja HKBP yang pada akhirnya akan dinamakan tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk persiapan yang baik dan terdata terhadap kegiatan Sinode Godong, maka Sinode Distrik menetapkan yang menjadi usulan-usulan distrik yang akan dibawakan ke Sinode Godong. Selanjutnya dalam Sinode Distrik tersebut, hal-hal mengenai sentralisasi keuangan dan dana pensiun HKBP bagi seluruh pegawai HKBP mendapat perhatian dan pembicaraan yang serius. Pada Sinode Distrik tersebut juga dibicarakan tentang tema yang akan menjadi tema besar Sinode Godong yang akan datang, yakni bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus
Diambil dari Galatia pasal 6 ayat 2. Demikian halnya mengenai subtema sinode yang akan datang, yakni melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Berangkat dari tema dan subtema tersebut, diharapkan semakin terbangun sikap yang saling bertolong-tolongan dan juga mendorong semangat untuk mengembangkan pengetahuan dalam segala hal. Pada sinode distrik tersebut juga dibicarakan tentang tema yang akan menjadi tema besar sinode Gudang yang akan datang, yakni kami lanjutkan sinode distrik juga menghasilkan kesepahaman tentang tata dasar dan tata laksana gereja kita HKBP seluruh peserta sinode bersungguh-sungguh dan penuh perhatian menggumuli prakonsep tata dasar dan tata laksana HKBP yang akan dibawakan ke sinode Gudang. Pandangan dan pemikiran yang konstruktif tercipta dan menghasilkan usul-usul dan diharapkan dapat menyempurnakan prakonsep tata dasar dan tata laksana HKBP. Hal yang demikian juga terhadap pembahasan sentralisasi keuangan yang telah lama menjadi kerinduan HKBP. Dibicarakan juga dengan seksama dan penuh dinamis. Sentralisasi keuangan HKBP diharapkan dapat segera dilaksanakan demi terwujudnya pelayanan yang berkeadilan di seluruh aras pelayanan di HKBP. Bahwa dalam sinode distrik diadakan juga pemilihan para utusan sinode Gudang sebagai pengganti para utusan sinode Gudang yang telah mutasi dan yang berhalangan tetap. Selanjutnya sinode menerima pencerahan tentang manajemen keuangan yang diharapkan memperkaya wawasan para sinodistan dalam pengelolaan keuangan gereja. Mengakhiri sinode distrik 17 IBT, sinodistan menyepakati pelaksanaan sinode distrik tentang program dan anggaran distrik tahun 2024 yang akan datang diselenggarakan di HKBP Resort Kupang pada bulan November 2023 yang akan datang. Tempat pelaksanaan sinode tersebut sebelumnya telah ditetapkan dan tertunda oleh karena adanya situasi dan kondisi yang tidak mendukung pelaksanaan sinode di Kupang. Demikian pesan sinode distrik ini disampaikan kepada seluruh jemaat dan para di HKBP distrik 17 IBT. Marilah membangun kehidupan yang saling mendoakan, saling menopang dalam menanggung beban, sebab Allah akan menolong kita untuk menjalaninya. Jayapura 14 Juli 2022, Pareses HKBP distrik 17 IBT, Bapak Pendeta Abednego Stumpul MTH. Yang kedua, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita mendengarkan lagu puji-pujian dari Korum Raja.
Sambil menyerahkan persembahan kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 434 ayat yang pertama dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hormas. Siapa yang sudah pernah nonton Ngeri-Ngeri Sedap, ada bahasa hormas ya. Apa yang horas tuh apa ini?
supaya gak ngantuk kita dulu, karena enak juga ini AC di ruangan ini. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka khotbah dari Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9. Hosea 1 ayat 2 sampai 9. Saya akan baca, Bapak Ibu silakan ikuti dalam hati masing-masing. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah namanya Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh si Hosea menikah dengan perempuan sundal? Maaf ya, saya pikir kita tahu arti perempuan sundal. Maaf, perempuan pelacur, PSK, wanita malam. Saya juga baca nas ini agak merinding juga, tapi mau nggak mau harus dikhotbahkan ini. Tapi jangan dulu lihat ke sundalnya itu. Apa maksud Tuhan ketika seorang nabi, hamba Tuhan loh, hamba Tuhan disuruh kawin dengan pelacur? Ayo, apa kira-kira? Biasanya kami pendeta cari ya minimal dokter lah, guru sasadat, atau rasna namoracol. Loh, kok Tuhan suruh nyari perempuan pelacur? Maaf ya, kenapa ini? Apa nggak salah Tuhan ini? Nggak salah Tuhan itu. Kan begitu Pak. Karena ada yang Tuhan tegur di situ. Karena bangsa itu juga, umat Israel juga, maaf, sudah melacurkan diri kepada Allah-Allah lain, sudah berzina secara rohani, tidak lagi
cinta kepada Tuhan, tidak lagi sayang kepada Tuhan, tetapi sudah sayang kepada patung, sudah sayang kepada dewa-dewa lain. Tidak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan, tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan, tapi mereka beribadah dan berdoa kepada Allah lain. Itulah perselingkuhan iman. Itu. Jadi umat Israel ini ditegur. Kenapa sih Nabi itu disuruh kawin dengan perempuan tadi? Menggambarkan situasi pada saat itu. Padahal kita ingat, kita pertama dan kita kedua. Keluaran pasal 20, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah bagimu patung atau apapun itu, karena Allah adalah Allah yang cemburu, akan membalaskan dendam kepada keturunannya. Nah, konsep berpikir kita selama ini ialah Allah itu Allah kasih, panjang sabar, pemaaf, murah hati, itu terus. Tapi kita lupa Allah itu mencemburu loh, Allah itu marah. Kenapa? Ada alasannya. Allah marah kalau umatnya ini tidak setia. Ini yang terjadi di zaman si Hosea. Allah betul-betul marah. Ketiga anaknya kan itu dia. Orang Yahudi, nama itu punya makna yang sangat hebat. Bagi orang Batak sama. Saya kurang tahu juga kenapa mama saya beri nama saya Sucok ya. Apakah mama saya kepengen saya itu seperti anak kecil terus? Ya kalau itu makanya anak kecil sekarang untuk bahkan kita begini. Ya kan? Ada juga adik tingkat saya namanya Organ. Ditanya kenapa nama Organ? Ternyata ketika lahir dia pas bapaknya beli organ gitu kan. Jadi ada sejarah itu. Begitu orang Batak kalau dilihat si kursi namanya, meja, bangku gitu. Jadi nggak heran kita kan begitu. Atau bisa jadi mungkin beda-beda tipis orang Yahudi dan orang Batak ya. Begitu orang Yahudi ada nama, ada maknanya, ada maksudnya. Justru ketiga nama itu intinya ialah Allah tidak suka lagi dengan umatnya itu. Kau bukan bangsaku, aku meninggalkan kau, aku bukan Allahmu. Itu konteks Hosea. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Jangan-jangan tanpa kita sadari Tuhan sudah menolak kita, seperti Tuhan menolak umat Israel ini. Jangan-jangan Tuhan menolak aku, jangan-jangan Tuhan menolak doaku, jangan-jangan Tuhan menolak ibadahku, jangan-jangan Tuhan menolak persembahanku ini. Kenapa? Karena kemunafikan, karena ketidaksetiaan, karena hanya ibadah seremonial, tidak menghidupi imanku, hanya topeng. Jangan-jangan begitu loh. Makanya koreksi diri dulu. Apakah Tuhan menolak aku saat ini? Nah, Rasul Buluk aja ditolak cintanya kan, udah sekresti ya. Kan? Aku cinta padamu, dibilang kepada calonnya itu. Aku gak cinta padamu, sekresti ya, seminggu gak keluar dari rumah kan. Dia ambil gitar, hancur hatiku. Ditolak manusia aja hancur hati kita. Ditolak perusahaan hancur hati kita kan. Sepertinya kita tidak ada lagi harga diri. Apalagi tolak Tuhan. Bagaimana perasaan kita tolak Tuhan? Lebih daripada kehancuran yang saya sebutkan tadi. Bagaimana? Coba dulu periksa hidupmu Bapak Ibu semua, saudara-saudara dikasih sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah ibadah ini ibadah yang tulus? Apakah betul-betul nyanyianku ini nyanyian yang betul-betul membutuhkan Tuhan? Apakah betul persembahanku ini adalah persembahan sukacita kepada Tuhan? Apakah betul berdoaku tadi betul
membutuhkan Tuhan? Apakah betul kehadiran kita ini betul-betul memang saya membutuhkan Tuhan? Bukan karena dipaksa Pak Kau tadi, bangun pagi gereja kau. Toleh mas, menurut betul berangkat ke gereja. Periksa dulu hidupmu. Selanjutnya, sekarang dalam hati kita ini, siapa yang berkuasa? Allah kita dalam Yesus Kristus atau ada Allah yang lain? Penyembahan zaman sekarang itu penyembahan yang modern. Tahu maksudnya apa? Kalau kita sudah menggantikan Allah dengan orang lain, itu sudah disebut dengan penyembahan Allah modern, perselingkuhan iman tanpa kita sadari. Cewek-cewek sekarang suka dari Korea Selatan. Teman-teman saya itu kan gitu. Blackpink kan, laki-laki. Blackpink atau Blackpink? Oh Blackpink, oh maaf. Saya kurang gemar sama Korea. Ada dua tak saya suka. Blackpink. Apalagi itu? BTS. Batak tembak langsung kan? Oh BTS ya? BTS. Kalau sudah BTS, teriak-teriak tak tahu kenapa. Blackpink. Ya tak apa-apa, senang aja suka sama seseorang, tapi jangan melebihi kesukaanmu kepada Tuhan. Kan itu. Di bema gambar isi BTS di kamar, bok atau hostel. Adakah kamar Tuhan di hatimu? Kan begitu. Ya kan? Silakan aja, suka sama seseorang silakan, ngefans silakan. Tapi jangan melebihi cinta kepada Tuhan. Kalau sudah seperti itu Anda, saudara, Bapak Ibu semua, kita menyembah Allah lain. Tanpa kita sadari loh. Di bawah kongsi hari Minggu atau lewat daripada hari Minggu itu BTS malah itu kata itu. Masa lebih BTS daripada Tuhan? Para Tuhan sudah nunggu di sini. Itu dia. Waktu saya di Batam, jemaat kita kebanyakan di Lagoy. Lagoy itu wisata hotel, resort yang kebanyakan tamunya dari mancanegara, Singapura, Eropa, Amerika, begitu. Jadi saya sering komunikasi dengan jemaat kita ini. Sama pendeta mengeluh mereka. Kenapa? Ternyata mereka ini tamu-tamu hotel kita ini sudah banyak yang ateis. Loh, kenapa begitu? Ya, mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka percaya kepada ini pikiran mereka sendiri. Jangan pencerahan itu kan Descartes, filsuf. Aku berpikir maka aku ada. Ini puncaknya. Aku ada, makanya aku berpikir. Jangan pencerahan, itu mulai ateis orang-orang itu. Jadi mereka nggak butuh Tuhan, nggak butuh berdoa, nggak butuh gereja. Ya kalau kau lapar pergi ke restoran, kerja kau pakai doamu. Kalau kau sakit, ngapain kau berdoa? Bisa sembuh kau. Pergi ke sewa. Berobat, pergi ke klinik, pergi ke puskesmas, ngapain kau berdoa? Pergi ke dokter spesialis. Untuk apa berdoa? Bisa sembuh berdoa. Itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ateis, mereka hanya mengandalkan ini, bukan lagi iman. Kalau sudah seperti itu kita, berarti kita sudah menomorduakan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita betul-betul diterima Tuhan, tidak ditolak, setia kepada Tuhan? Itu kuncinya. Ini pikiran tak sempurna ini. Manusia tidak ada yang sempurna pikirannya. Kalau pikiran manusia sempurna, sudah nggak di bumi lagi kita, udah pergi kita ke Pluto. Kan begitu, bikin model di sana kan. Tapi karena ini tidak sempurna, ini manusia bisa di bumi aja. Pergi pun dia ke planet Mars atau planet mana, hanya meninjaunya. Hanya angan-angan akan ke situ. Itu berarti pikiran manusia itu masih terbatas loh. Sudah ada manusia bisa terbang, belum ada sampai sekarang. Hanya burung yang bisa terbang.
Siapa manusia yang bisa membuat air terbelah dua? Tidak ada, hanya Tuhan. Jadi kesombongan manusia itu dihancurkan, apalagi COVID ini. Ini kan masih situasi COVID kita. Ada rupanya yang bisa menjamin manusia bebas COVID? Oh tidak. Vaksin itu ya mujizat Tuhan lah itu, supaya kita kebal kepada COVID. Ternyata setelah divaksin juga, saya nggak tahu apakah ada yang masih kena COVID. Kita tidak tahu, artinya tidak ada yang menjamin. Yang menjamin kehidupan kita ialah hanya Tuhan. Jadi ini pikiran kita akui anugerah Tuhan ini. Logikamu, intelektualmu, EQ-mu ini berkat Tuhan. Tapi iman dan pikiran itu harus sejalan. Jangan tinggalkan iman, tapi dia harus sejalan dengan pikiran. Itu dia. Bukan saya katakan kalau sakit saudara tidak perlu berobat, hanya berdoa saja, itu pun tidak benar. Nanti dokter nggak lakukan begitu, rumah sakit bisa tutup nanti. Justru Tuhan memakai dokter, para medis sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan penyakit dalam dunia ini. Makanya kalau kita sakit pergi ke dokter, doakan obat itu, doakan dokter itu, supaya dia pakai Tuhan menyembuhkan kita, kan itu. Itu makanya saya katakan tadi, iman dan logika itu harus berjalan beriringan. Setia kepada Tuhan, tunjukkan kesetiaanmu kepada Allah. Bagaimana kehidupan rohanimu selama ini, supaya kita diterima Tuhan. Yang terakhir, saya ada tanya kepada saya karena sekali-sekali saya khotbah di sini, dan saya pikir tahun ini baru ini saya khotbah. Makanya saya mengatakan hormas kan. Ada ruang sekolah minggu. Tapi kalau saya sudah pernah cerita, minta maaf ya kan. Di repeat lagi, ulangi, reply. Guru sekolah minggu buat PR. Minggu depan, coba gambarkan Allah seperti profesi ayah kalian. Oh siap, kata anak sekolah minggu depan, ditagih lagi PR. Si X, menurutmu bagaimana Allah itu? Karena banyak dokter, dibilang Allah itu seperti dokter, ajaib yang ajaib, menyembuhkan semua orang. Bagus, kata gurunya. Si Y, bagaimana Tuhan itu? Allah itu seperti insinyur, kata bapaknya insinyur, bisa membangun dunia ini dengan baik. Bagus, kata gurunya. Oh semua, hampir semua, wah bagus. Ada sedari tadi anak-anak yang diem aja. Gurunya heran. Sir, menurutmu bapak Allah itu bagaimana? Bapaknya pemulung. Allah itu seperti pemulung. Pemulung kan pemungut sampah. Teman-temannya pengen marah, kok Allah pemulung, semuanya dokter, insinyur, segala macam hebat. Kok Allah pemulung? Kenapa kau bilang Allah pemulung? Guru itu juga pengen marah kan begitu? Iya, Allah adalah pemulung sama seperti bapakku. Karena Allah adalah pemulung yang hebat, telah memungut aku sampah yang tidak berguna ini. Aku dibersihkan, disucikan, dan dilayakkan masuk dalam kerajaannya. Semua tepuk tangan dan pengen menangis. Saudara-saudara, kita adalah sampah di depan Tuhan. Saya sampah, semua kita sampah. Karena apa? Karena kita kotor, karena dosa. Untuk itu karena kita semua kotor, hanya anugerah Tuhan yang membersihkan kita. Meskipun selama ini kita jauh daripada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan lagi jauhkan dirimu daripada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Sekotor apapun dirimu, serusak apapun kita, sejahat apapun kita, dengan kasihnya, dengan darahnya yang kudus, kita mau dibersihkan dan diterima kembali. Umat Israel memang betul sudah kotor, dibuang mereka ke Asyur, ke Babel. Tapi ternyata Tuhan balik lagi hatinya itu. Betul Tuhan marah, tapi kasih sayang Tuhan lebih besar daripada kemarahannya. Kembali kepada Tuhan.
maka anugerah keselamatan tetap akan kita terima. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah umat-Mu yang sudah Tuhan bersihkan melalui darah-Mu yang kudus, sehingga dosa-dosa kami dan pelanggaran kami Tuhan hapus, dan kami dikuatkan, dan kami diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, setia dalam doa, fokus dalam iman kami, fokus dalam pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat HKBP Makassar yang sudah ibadah offline dan online di saat ini. Kasih sayang Tuhanlah yang memberkati mereka semua dalam pekerjaan. Dimanapun jemaat-Mu bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menemani. Bagi mereka juga anak kami sekolah minggu, remaja dan pesul burung yang masih dalam bangku perkuliahan ataupun pendidikan, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya di semester yang baru ini teman baru, guru baru, suasana baru, mereka cepat beradaptasi, menyesuaikan diri, dan diberkati Tuhan dalam pelajaran mereka. Kepada anak Ina dan kepada mereka yang sudah lansia atau pensiun, Tuhan juga yang menguatkan mereka. Bila pun ada masalah di tengah-tengah pergumulan keluarga, pekerjaan, kami yakin Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Kepada mereka yang meminta permohonan anak yang selama ini sudah lama berumah tangga, Tuhanlah kiranya mengabulkan. Kepada pesul burung yang senantiasa meminta jodoh, teman hidup, tunjukkan kepada mereka dengan kuasa-Mu. Kepada mereka yang sakit, yang sudah dibacakan dalam mata jemaat tadi, apa yang mereka alami bisa kami rasakan, betapa lemah tubuh mereka itu. Tapi kami yakin tubuh yang lemah, iman mereka kuat. Untuk itu kami memohon belas kasihan Tuhan, berikan penghiburan, kekuatan, semangat hidup, dan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit di HKBP Makassar ini. Kami juga mendoakan bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan yang sudah dibacakan di warta jemaat tadi. Berkat Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka. Seluruh majelis gereja yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort, Tuhanlah memberikan hikmat kepada para hamba-Mu ini. Ketika para hamba-Mu dan umuan ama berangkat ke Pospel HKBP Kendari Resort Sulsel, mereka mengabarkan firman Tuhan. Rencana itu rencana yang indah. Kapan mereka pulang ke Makassar, Tuhan yang menyertai. Inilah hidup kami, inilah doa kami, permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan apa yang kami ucapkan dalam doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.